Jaringan internet. Dari mana mereka tahu kita ada di situ? Handphone yang kita pegang ini terhubung dengan internet. Connect dengan internet. Apa maksudnya? Maksudnya nanti kalau antikris sudah muncul, Anda mau sembunyi di lubang sepiteng pun dia akan tahu Anda ada di situ. Karena apa? Karena Anda pegang handphone. Gitu loh. Anda mau ada di hotel mana, mau Anda di dalam mobil mana, itu semua bisa diketahui. Makanya jaringan internet begitu luar biasa. Ya, untuk membuat setiap manusia keberadaannya begitu mudah terlacak. Mana Sorgawi. Ini adalah persiapan antikris, teman-teman. Persiapan oleh antikris. Supaya apa? Supaya waktu dia muncul, dunia dengan begitu mudah akan ada di dalam satu genggaman. Ya, dunia begitu mudah nanti akan ditaklukkan oleh satu kekuatan. Karena apa? Karena semua manusia terhubung melalui IT. Terhubung melalui IT. Kita lihat perkembangan. Dulu telepon hanya bisa teleponan. Kemudian muncul SMS. Ya. Apalagi muncul? Muncul lagi email, muncul segala macam. Ya, alat-alat telekomunikasi, muncul WA, muncul aplikasi-aplikasi yang kita sendiri kadang-kadang sampai kewalahan mengikuti. Begitu luar biasanya perkembangan teknologi. Kenapa kok munculnya di era tahun 2000-an? Kenapa nggak muncul di tahun 90-an? Kenapa nggak muncul di tahun 80-an? Ya, karena teknologi itu makin disempurnakan. Untuk apa? Untuk mendeteksi setiap manusia dia ada di mana. Saya beberapa tahun yang lalu saya tidak mengerti. Kalau saya misalnya bepergian ke satu negara, begitu turun, buka HP, langsung tiba-tiba muncul SMS, welcome. Ya, misalnya welcome to Singapore, welcome to Hong Kong. Ya, saya dulu nggak ngerti dari mana mereka tahu. Ya, kok padahal saya kan tidak laporan bahwa saya akan pergi misalnya ke Hong Kong. Saya tidak pernah laporan. Tapi begitu turun di bandara, tiba-tiba buka handphone, ada SMS. Welcome to Japan. Ya, welcome kemana saja kita pergi. Oh, nanti belakangan Roh Kudus kasih tahu. Semuanya itu melalui jaringan internet. Ya. Jaringan internet. Dari mana mereka tahu kita ada di situ? Handphone yang kita pegang ini terhubung dengan internet. Connect dengan internet. Apa maksudnya? Maksudnya nanti kalau antikris sudah muncul, Anda mau sembunyi di lubang sepiteng pun dia akan tahu Anda ada di situ. Karena apa? Karena Anda pegang handphone. Gitu loh. Anda mau ada di hotel mana, mau Anda di dalam mobil mana, itu semua bisa diketahui. Makanya jaringan internet begitu luar biasa. Ya, untuk membuat setiap manusia keberadaannya begitu mudah terlacak. Polisi-polisi kalau mau nangkap orang sekarang, ya dengan itu, dengan sinyal internet. Kalau kalian pegang handphone, dimanapun kalian berada, sebentar aja sudah bisa ditangkap polisi. Saya lalu begitu. Ya. Jadi itulah persiapan-persiapan yang dilakukan oleh antikris. Makanya saya ingin beritahu, nanti saya akan jelaskan sampai nanti kita benar-benar betul-betul paham betul bahwa apa saja yang sedang terjadi di sekitar kita. Bagaimana iblis mempersiapkan dengan begitu rupa
supaya seluruh manusia itu ada di dalam kontrol dia. Dan manusia tidak bisa kemana-mana. Manusia mau sembunyi di mana saja, itu tidak bisa. Karena apa? Selama manusia pegang handphone, itu akan ke searching manusia itu ada di mana. Mau lari kemana, teman-teman? Ya, mau lari kemana? Gereja Tuhan dengar. Ya, sebentar lagi antikris muncul. Ini bekerja luar biasa, jaringan internet sudah hampir seluruh dunia itu terhubung, linknya itu kena semua. Bahkan nanti sampai ada di udara pun di pesawat itu nanti bisa ke searching, ya. Karena itu internet ini terus disempurnakan. Luar biasa. Dan Anda tidak perlu kaget. Saya hanya beritahu ada 2 persiapan utama, ya, yang dilakukan oleh antikris. Yang pertama itu adalah persiapan IT. Kalau bahasa Indonesianya informasi dan telekomunikasi. Ya. Jadi tidak perlu antikris nanti kalau muncul tidak perlu susah-susah. Kalau mau cari yang namanya Petrus itu gampang. Mau cari yang namanya Budi itu gampang. Mau cari yang namanya John itu gampang. Mau cari yang namanya Elia itu gampang, ya. Ini ilustrasi saja, ya. Itulah yang dilakukan oleh antikris. Jadi jangan kita itu tidak mengerti. Sampai sekarang ini kita tidak tahu bahwa handphone yang kita pegang di tangan kita itu akan menjadi alat kontrol yang luar biasa. Teman-teman. Ya, itu akan menjadi alat yang akan menggolkan semua strategi iblis untuk menguasai hidup manusia. Anak kecil saja nggak bisa lepas dari handphone. Ya. Jangan bilang lagi orang tua bangka. Anak kecil saja, umur 2 tahun, 3 tahun sudah begitu lekat dengan handphone. Bahkan mereka tidak dekat orang tua pun tidak masalah, yang penting dikasih pegang handphone. Nah, iblis kalau mau cari manusia kan gampang. Antikris kalau mau cari orang Kristen kan gampang. Dari handphonenya saja. Ya. Jadi teman-teman kita, dunia ini begitu jahat, begitu luar biasa di dalam kemasan-kemasan yang membuat semua manusia tersedot dan masuk di dalam satu kondisi yang manusia itu tidak sadar. Ya. Ini loh alatnya, teknologi, semuanya ada di dalam, dan semua manusia punya ini. Susah apa kalau iblis mau cari manusia? Susah apa kalau antikris mau cari gereja? Tidak susah. Dengan begitu mudah. Ya. Makanya internet terus berkembang luar biasa. Coba kalau sekarang ya, kita mau kemana-mana semua pakai map. Ya, kita mau pesan-pesan online semua melalui ini. Ya. Kita order di mana, kita di mana, pesan makanan di mana, cuma melalui ini. Pengirimnya tahu kita punya posisi kirim barang, tahunya dari mana? Ya dari sini. Itu berkembang dengan begitu cepat. Tapi manusia nggak sadar. Manusia pikir, oh ini hanya teknologi. Bukan teknologi. Ini adalah alat yang dikembangkan secara luar biasa untuk mengontrol hidupmu. Sementara nanti Anda tidak bisa kemana-mana. Pada saat antikris muncul, semua ini sudah ada di dalam satu lingkaran. The world just close at hand. Ya. Begitu teman-teman. Hati-hati ya dengan kehidupan ini. Ya. Jadi kita harus mengerti, kita harus jadi bijak. Makanya jadi orang Kristen itu harus penuh dengan Roh Kudus. Jadi kita bukan cuma tahu, oh ada iPhone baru keluar. Tapi kita tidak tahu bagaimana sempurnanya iblis itu terus mengembangkan semua persiapan
Sampai nanti satu ketika begitu dia muncul, semua sudah ada di dalam kendali dia. Manusia tidak bisa kemana-mana. Mau apa saja, semua manusia dari sini. Ya, mau bank, transaksi di perbankan, mau transfer uang, mau pinjam uang, mau apa saja, semua dari sini, teman. Ya, luar biasa kan? Kita mungkin selama ini, teknologi kita pikir biasa-biasa aja. Tidak. Ini menunjukkan kepada kita ini sudah tinggal sedikit lagi berakhir. Kalau Tuhan pencet bel, ini antikris sudah bekerja nih. Kalau Tuhan lepas ini, antikris sudah menguasai dunia. Makanya hidupmu jangan jauh dari Tuhan. Jangan main-main. Jangan cuma sibuk dengan ini. Sibuk dengan Tuhan, cari Tuhan. Supaya hidupmu jangan sampai terjebak. Ya. Karena iblis ini sangat jahat. Oke? Itu persiapan yang pertama, teman-teman. Nah, persiapan yang kedua adalah persiapan ekonomi, ya. Karena iblis akan melakukan sesuatu supaya pada waktu dia hadir, dia merasa dia dibutuhkan. Ya. Dunia akan terjadi kelumpuhan ekonomi atau dunia akan terjadi kelaparan, ya. Di dalam Matius 24 sudah dikatakan akan terjadi kelaparan di mana-mana. Ya. Akan terjadi peperangan di mana-mana. Kita belum lama berselang, dunia telah dihebohkan dengan satu virus, yaitu COVID. Ya, satu virus saja muncul, dunia sudah hampir lumpuh. Karena apa? Karena semua pada hilang arah, semua pada terhenti. Karena dunia begitu ketakutan dengan virus COVID. Itu baru satu virus loh. Baru satu jenis. Nah, kalau iblis mau melumpuhkan dunia ini gampang sekali. Ya, gampang sekali. Jadi nanti virus akan muncul di mana-mana. Ya. Kalau dulu virus itu hanya menyerang manusia, COVID itu hanya menyerang manusia. Nanti virus yang muncul, ya, nanti bukan hanya menyerang manusia, dia menyerang hewan, ya. Semua hewan, daging, ikan, domba, kambing, sapi, itu nanti begitu kena virus, semua tidak bisa dimakan. Bukan hanya hewan, teman-teman. Tumbuh-tumbuhan semua nanti akan kena virus. Tujuannya apa? Supaya di seluruh dunia terjadi kelaparan hebat. Ya, karena itu memang persiapan. Karena kalau dunia dalam keadaan baik-baik saja, orang tidak membutuhkan penyelamat. Iblis ini kalau muncul, dia akan muncul sebagai Mesias. Apa artinya Mesias? Dia akan muncul sebagai penyelamat. Dia akan muncul seperti Tuhan Yesus. Ya, makanya dunia ini akan dilumpuhkan dulu dengan segala kesusahan. Ekonomi akan dilumpuhkan, akan terjadi bencana kelaparan di mana-mana. Seluruh dunia. Ya, bukan cuma negara-negara berkembang, bukan cuma negara-negara miskin. Negara-negara maju pun akan lumpuh. Karena apa? Karena apa, teman-teman? Karena iblis menyerang dengan kekuatan yang terakhir. Itu semua sudah dipersiapkan. Ya, kalau 2000 tahun yang lalu saja waktu Tuhan Yesus hadir di dunia, dia sudah melakukan serangan yang membuat dunia guncang pada saat itu. Apalagi kalau dia tahu bahwa waktunya sudah begitu singkat. Karena iblis tahu sebentar lagi dia akan dipanggang, ya, akan dipanggang di dalam neraka. Nah, iblis itu akan menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Supaya apa? Supaya itu dia melakukan penyelesaian.
Dia melakukan segala cara akan dilakukan. Ya, teman-teman, jadi sebelum iblis muncul, karena dia tahu ini waktunya yang terakhir buat dia akan melakukan seluruh kekuatannya. Dia akan mengumpulkan seluruh kemarahannya. Dia akan menyatukan seluruh apa yang dia bisa. Untuk apa? Untuk melakukan penyerangan yang terakhir sebelum mereka dimusnahkan Tuhan. Ya. Jadi ini kita harus bersiap-siap teman-teman ya. Kemarin 2019, 2020 awal itu sudah muncul satu virus. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa siap-siap ya, Tuhan itu tidak lepaskan satu kaligus, karena kalau Tuhan lepaskan satu kaligus, maka tidak ada satu manusia pun yang selamat. Karena manusia akan kaget secara tiba-tiba dan dunia itu sudah jatuh ke dalam tangan iblis. Makanya Tuhan itu luar biasa baiknya. Tuhan izinkan dan lepaskan secara bertahap supaya gereja itu punya persiapan. Ya. Jadi untuk membuat dunia ini kelaparan itu sangat mudah. Sangat mudah, teman-teman. Ya, kalau dia lepaskan virus di dalam tanaman, tumbuhan, makanan-makanan pokok, seluruh dunia tumbang. Manusia mau makan apa? Semua takut mau makan, ada virusnya. Makan manusia mati, makan manusia mati. Manusia akan kelaparan dan ketakutan luar biasa. Karena virus akan disebarkan sama iblis. Nah, ini tujuannya apa? Untuk mempersiapkan kehadirannya. Karena waktu iblis hadir, dia ingin dia dibutuhkan. Ya, kalau ekonomi manusia dalam keadaan baik-baik, makanan manusia dalam keadaan cukup, manusia tidak butuh penyelamat. Ya. Saya kasih ilustrasi. Kalau di rumahmu ada 10 ton beras, Anda tidak butuh beras. Ya, bahkan mau dikasih pun mungkin Anda berkata tidak usah, masih banyak. Tapi coba kalau tidak ada beras, apalagi Anda tahu sampai 1 bulan ke depan Anda tidak akan ada beras. Dan yang ada sekarang sudah hampir habis. Nah, iblis itu akan buat begitu. Iblis akan buat manusia tidak punya apapun. Supaya apa? Supaya manusia berteriak-teriak, berdoa, minta. Minta kepada Tuhan, Tuhan tolong kami butuh makan. Karena kami tidak punya makan. Nah, dari situ nanti iblis akan muncul. Nanti dia berkata, di mana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak ada. Akulah yang akan menyelamatkan kalian. Ya, dia akan muncul, dia akan berkata, akulah yang akan menyelamatkan kalian. Dan dia akan muncul sebagai Mesias penyelamat. Hati-hati teman-teman, semuanya sudah ditulis. Di dalam Matius, ya, mungkin saya tidak akan terlalu banyak buka ayat, tapi nanti ke depannya saya akan buka. Karena apa? Karena ini memang waktu kita ya terlalu terlalu banyak kalau mau ditunjukkan satu-satu ya. Jadi persiapan yang utama adalah persiapan IT atau persiapan telekomunikasi, handphone ya. Itu akan terus makin disempurnakan. Dulu ada yang namanya Line, ada muncul segala macam FB, Facebook, TikTok ya. Terus apa lagi? Semua ya. Itu semua untuk alat komunikasi. Jadi dia berkembang terus luar biasa teman-teman. Ya. Nah, yang kedua, ya persiapan yang kedua, nanti di seluruh dunia akan terjadi kelaparan hebat.
Dan itu sudah ditulis di dalam Matius 24, ya. Di dalam Matius 24. Makanya dikatakan dalam Matius 24, jikalau ada orang berkata Mesias ada di sana, jangan kamu pergi. Jikalau ada yang berkata Mesias ada di sana, jangan kamu pergi. Karena apa? Karena mereka iblis punya kaki tangan, itu akan muncul di mana-mana. Ya, Mesias palsu itu dia akan betul-betul meniru Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus punya 12 rasul anak domba. Nah, nanti dia punya 12 kaki tangan. Ya, sebagai pembantu-pembantu dia. Ya, orang-orang hebat lah yang akan dipersiapkan. Untuk apa? Untuk bekerja, untuk menggolkan, untuk membuat percepatan, dan membuat supaya dunia semuanya ini dengan begitu mudah jatuh di dalam tangan dia. Nah, nanti pada saat dunia terjadi kelaparan hebat, karena tadi saya sudah cerita ya, bagaimana iblis itu bisa melumpuhkan dunia dengan begitu mudah. Ya, dia sebar virus kemana-mana, manusia sudah tidak punya makanan. Dia masuk di dalam tumbuhan, dia masuk di dalam hewan, virus dia masukkan, dia suntik injeksi ke dalam makhluk-makhluk atau ke dalam makanan, bahan-bahan makanan yang dibutuhkan manusia. Manusia sudah lumpuh, tidak punya makanan. Nah, nanti manusia baru berteriak-teriak, dan kemudian nanti iblis akan berkata, tenang, akulah penyelamat kalian, akulah Mesias, akulah yang akan menolong kalian. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Mungkin saya tidak bicara terlalu panjang. Kalau Anda mau berinteraksi atau mau bertanya, silakan. Ini ada siapa ini? Ada Vivi. Shalom, Ya. Om. Shalom. Ya, silakan Vi. Apa yang mau ditanyakan? Berarti itu kalau antikris itu berarti kita gimana, Om? Maksudnya berarti yang katanya pakai chip itu yang di tangan sama di dahi itu boleh pakai apa gimana? Aku masih bingung. Ya itu nanti Vivi bisa ikuti ya, karena tidak ada yang pakai chip. Ya, kenapa? Iblis itu adalah manusia terjenius, makhluk terjenius. Yang bisa kalahkan dia itu hanya Tuhan Yesus. Ya, iblis itu tidak bodoh. Kalau dia muncul pakai chips, anak sekolah minggu pun sudah tahu. Ya, karena sekolah minggu pun sudah diajarin dari sekolah minggu. Orang-orang Kristen ini kan pengajarannya itu sangat lemah, ya. Karena dari dulu kita sudah dicekokin, nanti kalau antikris datang akan dipasang chip kita. Padahal Alkitab tidak bilang seperti itu. Ya, kalau dipasang chips, mana ada orang Kristen yang mau? Tidak ada. Tidak ada, orang Kristen tidak ada yang mau kalau dipasang chips. Ya, jadi tidak ada pemasangan chips. Baik di tangan maupun di dahi, ya. Itu cuma halusinasi oleh pendeta-pendeta yang karena mereka tidak mengerti, tidak paham akan apa yang akan terjadi, makanya mereka hanya menerjemahkan firman itu berdasarkan hurufiah, berdasarkan pikiran apa yang mereka pahami. Ya. Berarti sejenis dengan ini ya, Om, apa kayak COVID kemarin kan kita kayak sempat dibilangnya itu antikris, pasang vaksin, dikiranya itu antikris, itu benar nggak, Om? Ya, sorry ya, tadi ada gangguan di tempat kami, jadi suaranya kurang jelas. Gimana tadi, Vi? Bisa tolong diulang? Iya, kayak zaman kemarin COVID itu kan kita kan diwajibkan untuk pakai vaksin. Terus katanya itu tuh kayak apa sih, kayak antikris gitu, sempat di Indo nggak boleh pakai gereja-gereja gitu loh. Ya, itu pun gereja tidak mengerti.
Ya, karena gereja ini asal-asalan. Ya, begitu orang divaksin, oh itu antikris, antikris. Saya sudah 4 kali divaksin, kalau ada 5 kali saya mau divaksin lagi. Itu nggak ada masalah, nggak ada hubungan yang namanya cairan untuk imunisasi vaksin, nggak ada hubungan dengan antikris. Karena gereja-gereja, maaf ya, karena gereja-gereja ini eh, tidak ada keintiman dengan Tuhan, makanya mereka tidak bisa nangkap, tidak bisa mengerti yang mana yang antikris, yang mana yang vaksin, yang untuk kesehatan, untuk kebaikan, mereka tidak bisa bedakan. Ya, jadi kacau balau hidup manusia. Pemerintah punya tujuan baik supaya vaksin, supaya kita artinya terbantu, supaya kita agak agak apa namanya agak sedikit mempunyai ini imunisasi kekebalan, malah gereja yang jadi penghambat. Gereja malah jadi ketakutan, kekacauan muncul di mana-mana. Dan banyak orang Kristen jadi stres. Ya, karena di gereja-gereja pendeta-pendeta khotbah jangan divaksin, itu antikris. Ya, inilah kehidupan yang ya sayang sekali ya, karena apa? Karena tidak mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Oke, Vi, jelas nggak, Vi? Berarti duluan antikris, rapture atau gimana Om? Iya, antikris dulu, rapture itu nanti terakhir, ya. Rapture itu paling terakhir. Kita akan berhadapan dulu dengan antikris, kita akan dibantai dulu, dan firman Tuhan sudah bilang barang siapa yang bertahan sampai kepada kesudahan, dia akan diselamatkan. Tapi bagi orang-orang yang tidak bertahan, mereka tidak akan selamat. Ya, itu Tuhan sudah katakan di dalam Matius 24. Nanti ke depannya saya akan tunjukkan, Daniel pun bicara sama. Yohanes pun bicara sama. Paulus pun bicara sama. Yang beda itu cuma pendeta di akhir zaman ini. Para rasul dulu bicaranya sama semua. Daniel yang pada waktu itu berapa ratus tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus itu juga bicaranya sama. Bahwa kita akan dibantai antikris. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Ya. Nanti teman-teman bisa ikuti saja supaya nanti kita akan jelas bahwa semua ada ayatnya kok. Semua ada ayatnya. Begitu. Oke, masih ada lagi? Vi? Iya. Nanti deh belum ketemu pertanyaannya lagi. Nanti aku tanya lagi Om kalau ada. Iya, baik. Oke. Terima Ya, kasih ya. makasih Om. Ya, makasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan teman-teman yang lain kalau mau masuk dan mau bertanya silakan. Ya. Jadi kita harus mempunyai satu pertumbuhan yang benar di dalam Tuhan. Jadi kita di dalam gereja, sampai saat ini gereja ketinggalan kereta kemana-mana. Ya. Yang dipahami gereja cuma kebaktian kebangunan rohani. Kalau kebaktian kebangunan rohani yang dicari cuma kesembuhan, doa kesembuhan. Ya, itu paling laku di dalam gereja. Padahal itu sudah ketinggalan kemana-mana. Kalau kita mengikuti Alkitab, dengarkan baik-baik gereja Tuhan. Komputer aja itu berkembangnya luar biasa. Dulu tahun 80-an itu ada yang namanya Lotus. Sekarang itu sudah bukan zamannya. Kalau ditawarkan Lotus sudah nggak ada yang mau pakai. Biar ditawarkan gratis pun nggak ada yang mau pakai. Ya, karena sudah bukan zamannya. Tapi gereja karena tidak berkembang, dari dulu cuman yang dicari itu kesembuhan. Ya, kenapa? Karena gereja tidak bertumbuh, tidak inovasi. Dunia begitu cepat. Dunia punya perkembangan begitu luar biasa melejit. Bagaimana gereja itu bisa seimbang? Dari dulu cuma bahas kesembuhan, ya. Dari dulu cuma tahu kebaktian kebangunan rohani, dan yang paling diandalkan adalah apa? Kesembuhan. Dan berbondong-bondonglah jemaat, karena yang dicari cuma kesembuhan.
Mereka tidak cari pengetahuan yang Tuhan sediakan yang bisa menyelamatkan mereka. Kan ngeri sekali ya. Oke, silakan teman-teman, tadi ada yang sudah masuk tapi mungkin terkeluar lagi karena memang jaringan internet kadang-kadang masih tidak stabil ya. Ya, dicoba lagi, kalau masih terkeluar dicoba lagi ya. Memang jaringan kadang-kadang seperti itu ya. Dan itulah tujuan iblis terus disempurnakan sampai jaringan internet ini benar-benar membuat dunia itu terkontrol. Jadi semua manusia itu ada dalam satu lingkaran, ada dalam satu kontrol ya. Manusia tidak bisa kemana-mana. Mau apa saja dikontrol ya. Dan iblislah yang akan pegang jaringan internet itu. Jadi tujuannya untuk apa? Supaya kita tidak bisa kemana-mana. Kita akan dikontrol dan kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, manusia akan menjadi milik daripada antikris. Ya. Oke, ini siapa nih? Iri. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam Pak Pendeta. Ya, silakan Pak, apa yang mau ditanyakan? Mau bertanya, kode dengan fungsi 66 itu apa itu password dari akhir zaman yang tertulis di Alkitab, apa memang sudah memang memakai kode itu Pak? Mohon penjelasannya. Oke, baik. Jadi 666 itu memang selama ini kita mendengar bahwa itu adalah angka antikris. Sebetulnya itu bukan angka antikris, itu angka manusia. Dan angka 66 itu adalah angka yang paling ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Ya. Angka 66 itu saya jelaskan sedikit. Manusia itu diciptakan pada hari ke-6. Dan manusia itu triple 6. Karena manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, jadi manusia itu triple 6. Kenapa iblis mengambil angka 66 itu? Karena iblis itu ingin mengelabui manusia. Iblis itu ingin supaya manusia yang begitu berharga di mata Tuhan itu bisa jatuh di dalam tangan iblis. Makanya dia ingin meminjam angka 66 itu untuk menjadi simbol daripada kedatangan antikris, ya. Karena apa? Karena kenapa dia menggunakan angka 66? Karena iblis itu menjadi manusia. Jadi karena dia menjadi manusia, dia pinjam. Nah, 666 itu adalah angka manusia. Ya, jadi dia menjadi manusia yang sempurna. Begitu, Pak. Ya, jadi angka 66 itu bukan angka antikris, angka 66 itu adalah angka yang begitu mulia di mata Tuhan. Karena apa? Karena itu angka manusia. Nanti saya akan jelaskan, ada ayat-ayatnya semua ya. Nanti Bapak ikuti saja. Saya akan buka ini secara transparan ya, secara sistematis, dan kita tidak akan menjadi bingung. Karena apa? Karena semuanya itu kalau Roh Kudus yang buka itu akan menjadi jelas buat kita. Nah, sekarang kalau misalnya saya kasih ilustrasi seperti ini. Misalnya kalau angka 66 pendeta bilang jangan diterima, itu angka antikris. Sekarang kalau misalnya ada 666 juta mau ditransfer ke rekening Bapak, apa Bapak tolak? Ya. Gimana Tidak. Pak Giri? Ya. Kenapa? Karena itu hanya karena pemahaman manusia yang terbatas. Sehingga karena penjelasannya yang tidak sesuai dengan kebenaran, akhirnya manusia menjadi kacau balau pemahamannya. Nah, sekarang misalnya ditingkatkan 666 miliar. Apakah ada yang tolak? Oh, itu angka antikris, jangan. Tapi kalau uang misalnya mau ditransfer 666 miliar,
Saya yakin, saya jamin tidak ada satu pendeta pun yang tolak. Semua pendeta pasti bilang puji Tuhan. Tapi kalau Baik. angka 66 cuman berdasarkan penjelasan mereka, mereka bilang itu angka antikris. Akhirnya kasihan jemaat. Jemaat lihat-lihat begitu, kalau lihat ada angka 66 di label di kerah baju, mereka ketakutan, oh ini angka antikris. Makanya segala sesuatu itu harus di dalam pewahyuan Roh Kudus. Jadi kita jangan sampai ngawur-ngawur di dalam hidup ini, ya. Itu adalah kesempatan yang begitu mudah iblis menghancurkan manusia. Ya. Jadi iblis ini makhluk yang sangat cerdas. Makhluk yang sangat cerdas. Kalau manusia tidak intim dengan Tuhan, tidak ada satu manusia pun yang akan selamat. Ya, iblis itu tidak muncul dengan angka 666. Jadi angka 666 itu sampai Tuhan Yesus datang pun tidak akan kelihatan. Ya. Jadi maaf ya, gereja jangan bodoh-bodoh ya. Pintar-pintar sedikit lah. Jadi orang pintar sedikit gitu loh. Makanya banyak sediakan waktu untuk menyembah Tuhan. Gereja Baik. cuma banyak sediakan waktu untuk berdebat. Apalagi sekarang ini karena media sosial, pikir kalau sudah pintar berdebat, sudah bisa berapologet, sudah jadi orang Kristen yang hebat. Kasihan, bukan itu yang dicari Tuhan. Yang dicari Tuhan adalah keintimanmu, bagaimana engkau melekat dengan Tuhan. Sampai engkau tidak bisa terpisahkan dengan dia walaupun dunia ini hancur lebur. Engkau tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan kalau engkau melekat dengan Tuhan. Tapi kalau engkau berjarak dengan Tuhan, dengan begitu mudah iblis bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Makanya Paulus berkata, apa yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Pedangkah, aniayakah, kelaparankah, ketelanjangankah? Semua itu tidak bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Karena keintiman dengan Tuhan, manusia bisa merasakan cinta Tuhan yang luar biasa. Makanya para rasul dibantai sekalipun, mereka mati dicincang jadi onde-onde, disembeli, potong bebek angsa semua oleh orang-orang antikris, oleh orang-orang yang mabuk agama. Tapi tidak ada satupun mereka yang menyangkal Tuhan. Karena apa? Karena mereka begitu intim, begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Pedang, senjata, apapun tidak bisa memisahkan orang yang intim, melekat, menyatu dengan Tuhan. Mungkin begitu Pak Geri. Ya, silakan kalau masih ada yang lain. Saya mau masuk ke sistem digitalisasi, Pak. Ya, Karena sistem digitalisasi yang memakai sistem online, apa itu merekrut masuk ke ekonomi untuk angka ke 666 itu, Pak? Kira-kira? Ya, bisa ke situ, Pak. Nanti saya akan jelaskan ya. Jadi 666 itu sebetulnya itu adalah tapi nanti kalau saya mau jelaskan sekarang nanti waktunya terlalu panjang, Pak, ya. Jadi saya bertahap pelan-pelan supaya yang intinya supaya gereja bisa mengerti. Ya. Itu memang bisa mengarah ke situ. Jadi digitalisasi itu era komputer itu adalah nilai daripada 666 itu sendiri. Ya. Karena semua nanti kepintaran, kecerdasan manusia itu akan dituangkan melalui komputerisasi, digitalisasi, ya. Jadi semua itu nanti akan terhubung karena itu memang merupakan program penyempurnaan sistem untuk sebelum kedatangan antikris. Makanya coba kalau kita lihat sekarang ya, kita makan di restoran itu ya, ada yang seperti apa tuh scan ya, scan barcode, scan apa ya, padahal huruf-hurufnya saja kita kalau lihat aja pusing, nggak ngerti apa ini. Tapi begitu kita scan, yang masak di belakang sudah tahu, oh pesannya, oh capcay, pesannya ini. Melalui apa? Melalui teknologi itu semua. Untuk apa? Untuk mengontrol ya. Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, kita pesan, semua akan dikendalikan dari situ. Dan begitu memudahkan nanti antikris untuk mengontrol manusia di akhir zaman ini. Itu seperti itu kira-kira Pak Geri.
Satu lagi Pak, berarti masuknya ke antikris itu ke ekonomi ya Pak, kira-kira? Sudah pasti, karena persiapan kedua yang akan dilumpuhkan oleh antikris itu adalah ekonomi, ya. Karena di seluruh dunia akan terjadi kelaparan hebat. Manusia tidak punya makanan. Nah, dengan manusia tidak punya makanan, manusia akan berteriak-teriak. Dan itu akan memudahkan nanti antikris muncul. Soalnya kalau antikris muncul manusia dalam keadaan baik-baik, tidak ada orang yang butuh dia. Sama tadi seperti yang saya bilang, kalau kita punya beras 10 ton, ya orang datang tawarkan beras, kita cuma ketawa. Ngapain? Saya punya beras, mau dimakan saja ini tidak habis kok. Kita tidak butuh beras. Tapi manusia itu akan sangat butuh pada saat terjadi kelaparan hebat. Jadi persiapan kedua selain persiapan internet, IT itu, nanti dunia ini akan dilumpuhkan dengan kelaparan yang hebat. Di mana-mana akan terjadi kelaparan. Ya, seperti pernah ditulis dalam Alkitab waktu zaman Yusuf, seluruh dunia terjadi kelaparan. Dan itu hanya bayangan. Kelaparan yang sesungguhnya nanti di akhir zaman ini. Zaman Elia juga terjadi kelaparan. Maaf, sampai kotoran, ya, kotoran tai pun jadi makanan. Itu hanya bayangan, Pak. Nanti kelaparan yang sesungguhnya di akhir zaman ini. Kenapa? Supaya nanti iblis pada waktu dia muncul, dia menawarkan bantuan. Nah, dari situ maka akan laku secara luar biasa. Tawaran yang diberikan itu akan laris manis. Tapi kalau manusia punya makanan berkecukupan, manusia tidak terjadi kelaparan, ya, ditawarin makanan manusia pun tidak tertarik. Tapi coba kalau manusia dalam keadaan lapar. Makanya satu ketika waktu Tuhan Yesus memberi makan ya 5.000 orang dengan roti yang berlimpah-limpah, itu semua bagaimana kondisi Tuhan sudah berikan ya clue-nya bahwa nanti kedatangan Mesias yang palsu itu akan seperti itu. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu mencari aku karena kamu kenyang makan roti. Itu Bapak bisa baca di dalam Yohanes 6. Makanya Tuhan Yesus bilang, carilah makanan yang bertahan sampai kehidupan kekal. Nah, kalau Mesias palsu, nanti antikris yang datang, oh itu alamatnya tepat. Karena manusia yang paling mereka doyan itu adalah daging, perut. Begitu antikris muncul dan menawarkan bantuan makanan, tidak ada satu manusia pun yang akan berlambat-lambatan, Pak. Semua langsung akan enrollment, akan registrasi. Begitu. Baik. Ya. Baik, satu lagi Pak. Ya, satu lagi silakan. Pak, kalau itu terakhir ya Pak, karena masih ada yang lain ya. Kelaparan. Iya, kalau terjadi kelaparan di Israel pada waktu zaman perjanjian lama sampai bangsa Israel pindah ke Mesir itu satu keadaan yang memang kegagalan di bidang ekonomi juga ya Pak. Saya mau minta penjelasan. Kalau itu memang semuanya Tuhan izinkan untuk apa? Untuk mendidik manusia. Ya, kalau di dalam perjanjian lama itu Tuhan kasih clue-nya ya, untuk supaya kita sadar bahwa kelaparan ini akan terjadi di akhir zaman ini, ya. Kenapa ditulis kelaparan di zaman Elia, kelaparan di zaman Yusuf, supaya manusia ini sadar bahwa kelaparan ini merupakan hal yang sangat penting bicara tentang kehidupan dan bagaimana manusia bisa dikuasai. Kalau manusia kelaparan itu gampang sekali diatur. Karena apa? Pengaturannya hanya dengan memberikan bantuan. Begitu Yusuf hadir dan dia bisa mengatur, memberikan bantuan, menyediakan makanan buat manusia. Manusia semua takluk, Pak, bisa diatur sama Yusuf. Ya, disuruh bayar pajak berapa saja dia bayar. Manusia bayar. Nah, begitu juga nanti antikris. Antikris ini untuk menguasai manusia. Bagaimana caranya? Dia buat nanti manusia kelaparan luar biasa. Supaya apa? Supaya pada saat dia muncul, dia tawarkan makanan, tidak ada satu manusia pun yang tidak nurut sama dia. Wahyu pasal 3.
Kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu pasal 4. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, "Naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini." Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang." Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Wahyu pasal 5. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu.
masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Mana Sorgawi.